Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab I'tiqad Al-A'immah Al-Arba'ah. Sekarang poin yang ke-11 dari pernyataan-pernyataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala tentang masalah tauhid. Ya betul ya, poin 11 ya. Wa akhraja Al-Lalaka'i. Al-Imam Al-Lalaka'i telah meriwayatkan dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah an Abdus bin Malik Al-Attar, dari Abdus bin Malik Al-Attar, salah seorang murid terdekat Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Abdus bin Malik Al-Attar qala, dia berkata, sami'tu Aba Abdullah Ahmad bin Hanbal. Aku pernah mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal yaqul. Dia berkata, aku pernah mendengar Imam Ahmad Abu Abdullah pernah mengatakan, wal Qur'anu kalamullah, wal Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah firman Allah, kalamullah, wa laysa bimakhluqin, dan Al-Qur'an bukan makhluk. Barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia telah kafir. Karena kalamullah termasuk salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang mengatakan Al-Quran makhluk berarti sama saja mengatakan sifat bicara Allah adalah makhluk. Oleh karena itu seluruh ulama ahlu sunnah sepakat kafir orang yang mengatakan demikian. Kafir orang yang mengatakan demikian, sebagaimana diyakini oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah. Apalagi di zaman beliau ini terjadi mihnah, fitnah yang sangat besar tentang khalqul Quran, tentang Al-Quran adalah makhluk, insyaallah ya. Dan seluruh ulama saat itu, seluruh kaum muslimin termasuk Imam Ahmad bin Hanbal dipaksa oleh penguasa untuk mengatakan, meyakini Al-Quran makhluk, insyaallah. Dan banyak yang tumbang, ya, banyak yang tumbang, banyak para ulama yang berpura-pura mengucapkan tapi hatinya tetap meyakini Al-Quran kalamullah. Karena kalau tidak akan disiksa, akan dipenjara. Hanya satu-satunya orang yang tetap bertahan, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagian di antara kawan-kawan Imam Ahmad bin Hanbal yang bertahan, berpendirian seperti beliau rahimahullah ta'ala,
meninggal dunia satu persatu. Insyaallah ya, meninggal dunia satu persatu. Padahal saat itu Imam Ahmad bin Hanbal adalah tokoh yang terkemuka yang dikenal kaum muslimin, yang diikuti dan jadi panutan kaum muslimin. Ya tentunya puluhan ribu atau mungkin jutaan muslimin yang mengenal Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi beliau tetap sabar dengan kezaliman penguasa saat itu. Bahkan tidak hanya zalim, ini keyakinan apa? Al-Quran makhluk? Kufur. Imam Ahmad tidak mengkafirkan penguasa, ya, tapi Imam Ahmad bersabar. Kenapa Imam Ahmad tidak mengkafirkan penguasa? Yang pertama ada syubhat ta'wil, dengan sebab pengaruh dari orang-orang Mu'tazilah. Ahmad ibnu Abi Du'ad, terus kemudian Bishr al-Marisi, dan beberapa tokoh-tokoh Mu'tazilah yang mempengaruhi 3 khalifah secara terus-menerus, mulai dari Al-Ma'mun, terus yang kedua siapa? Al-Mu'tasim, yang ketiga Al-Wasik. Tapi Al-Wasik ini akhirnya dia bertobat di akhir-akhir hayatnya, kembali kepada ahlu sunnah. Sementara khalifah yang keempat Al-Mutawakkil itu berpaham tidak seperti 3 khalifah sebelumnya, yakni ahlu sunnah. Beliau dicambuk, disiksa, dipenjara, diasingkan, dipertemukan dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah untuk berdebat dengan Imam Ahmad. Tidak ada satupun yang bisa membantah argumentasi Imam Ahmad. Ketika ahlul bid'ah sudah tidak bisa membantah kebenaran yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, maka cara-cara leceh itu mereka gunakan. Itu diantara ciri-ciri ahlul bid'ah, menghasut penguasa agar menyiksa Imam Ahmad. Insyaallah ini beberapa tahun. Dan ini juga terdapat faedah yang sangat besar sekali, bahwa Imam Ahmad yang saat itu menjadi panutan kaum muslimin, mengalami kezaliman dari penguasa, beliau tidak menggalang massa untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa. Tapi yang beliau fikirkan adalah dima'ul muslimin, darah-darah kaum muslimin. Jadi seorang ulama rabbaniyin. Jadi beliau menimbang antara maslahat dan mudaratnya, dan beliau memilih sabar, disiksa oleh penguasa saat itu, dipenjara, diasingkan, tidak boleh berceramah, tidak boleh mengajar, tidak boleh menyampaikan hadis. Insyaallah satu-satunya orang yang tetap bertahan, insyaallah, sampai pada masa Al-Mutawakkil, barulah kembali sunnah itu jaya, bangkit, jaya dan bangkit. Terus kemudian kata beliau, wala tad'uf, jangan kamu lemah, antakula laisa bimakhluqin, jangan kamu lemah mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Jangan kamu lemah. Fa inna kalamallahi minhu, maka sesungguhnya kalamullah adalah darinya. Wa laisa minhu syai'un makhlukun, dan tidak ada sesuatu pun dari kalamnya adalah makhluk. Ini merupakan salah satu nasihat yang sangat besar sekali, yang sangat berharga sekali. Hendaknya seseorang itu teguh pendirian dan tidak lemah di dalam berpegang teguh dengan kebenaran Alkitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah, serta tidak terpengaruh dengan siapapun yang telah menyimpang dari kebenaran. Apalagi orang-orang seperti kita ini, ya,
Kan kita tidak pernah diuji seperti Imam Ahmad ini. Beliau yang mengalami seperti itu bertahun-tahun ini. Bertahun-tahun. Beliau memberikan nasihat, jangan kamu lemah. Mengatakan Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Hendaknya seseorang itu memiliki teguh pendirian. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hidayah taufik, seseorang sudah mengenal Al-Quran, mengenal sunnah, mengenal Islam, mengenal sikap dan cara beragama yang benar, hendaknya dia pegang teguh dan jangan lemah dengan berbagai macam fitnah yang ada. Jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh dengan siapapun yang menyimpang dari kebenaran. Dan tentunya selain itu, hendaknya seseorang banyak memohon pertolongan dan berdoa kepada Allah agar diberikan sabat, diberikan keteguhan di atas al-haq ini sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih lagi pada zaman kita sekarang ini yang banyak begitu fitnah, banyak penyimpangan di dalam beragama. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin. Ini sebelumnya beliau mengatakan fa innahu man ya'ish, sesungguhnya orang yang hidup minkum di antara kalian min ba'di, setelah aku wafat, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat berbagai macam perselisihan, berbagai macam perpecahan. Di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin ketika beliau mensyarah hadis ini, ikhtilafan katsira fil aqidah wal manhaj. Perselisihan di dalam masalah akidah dan manhaj, sikap dan cara beragama. Itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Jadi ketika seseorang melihat yang seperti itu, dan ini terjadi sepeninggal beliau wafat di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, sampai pada zaman kita sekarang, sampai mungkin nanti hari kiamat, orang yang hidup pasti akan melihat berbagai macam perselisihan, berbagai macam perpecahan, berbagai macam penyimpangan dan penyelewengan di dalam beragama. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa'alaikum, wajib bagi kalian berpegang teguh bisunnati wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin, berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khalifahku yang lurus, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Di sini Nabi SAW tidak mengatakan bihima, tidak. Kan sunnahnya ada dua di sini, sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Tapi ketika beliau menggunakan dhamir, itu tidak bihima, tapi menggunakan biha. Di sini apa maksudnya? Maknanya sunnah khulafa ar-rasyidin itu tidak akan pernah mungkin bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Pegang erat teguh sunnah beliau SAW dan khalifahnya yang mewakili seluruh para sahabatnya, 4 khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Pegang teguh sunnah itu, wa'addu 'alaiha binawajid, gigit oleh kalian dengan gigi geraham kalian. Ini merupakan kinayah, kiasan dari Nabi SAW. Jangan pernah kita lepas, ya. Meskipun banyak sekali penyelewengan, penyimpangan dalam beragama, hatta itu penyelewengan dalam beragama dilakukan oleh orang-orang yang dikatakan tokoh agama, kita tidak terpengaruh. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha wa la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih bersih, yakni Al-Quran dan Sunnah. Lailuha kanahariha, yang malamnya seperti siangnya, terang benderang. Yang hak itu terang benderang hak, yang batil itu terang benderang batil, nampak batil. Wala yazighu anha illa halik, tidak ada yang menyimpang dari kebenaran, dari sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW ini. Sesuatu yang putih bersih itu
illa halik, melainkan pasti orang yang binasa. Melainkan pasti orang yang binasa. Jadi hendaknya setiap kita setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat hidayah yang agung, yang besar ini, hendaknya kita pegang teguh, kita pertahankan sampai Allah mencabut nyawa ini. Jangan terpengaruh dengan berbagai macam fitnah yang ada. Meskipun banyak manusia yang terjerumus ke dalam fitnah itu, atau orang-orang yang dianggap ngerti agama, tokoh-tokoh agama yang terjerumus ke dalam fitnah itu, kita nggak terpengaruh, ya, kita nggak terpengaruh. Hatta itu guru kita sendiri, ya, hatta itu guru kita sendiri, ustadz kita sendiri. Kalau kita mampu kita nasihati, seandainya dia terjerumus di dalam penyimpangan dalam beragama. Kadang lek ustadz lah dieloi ya kan gitu ya. Lek ustadz itu diikuti meskipun menyeleweng. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk melihat sesuatu yang ada benar atau tidaknya, atau untuk melihat seseorang itu benar atau tidaknya, itu jangan dilihat dari seseorangnya, tapi lihatlah bagaimana agama kita. Al-Quran dan Sunnah, semuanya harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan melihat sosoknya. Kalau seseorang melihat sosoknya, ya, seseorang akan buta dari kebenaran. Seseorang akan buta dari kebenaran. Wis jelas-jelas keliru menyalahi Alkitab wa Sunnah ala fahmi salaf, iku saya dieloi. Masya Allah ya. Wis jelas-jelas menyimpang, bahkan tahu menyalahi Al-Quran, menyalahi Sunnah. Dia menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan, tahu, tapi masih diikuti, masih dibela. Masya Allah. Kan di sini menunjukkan orang-orang seperti itu tidak terbina di atas ilmu dalam belajar agama. Nah, kita gak boleh seperti itu. Kita gak boleh. Kita dikatakan penuntut ilmu. Penuntut ilmu ya. Yang kita tuntut ini apa sih sebenarnya? Apa jamaah sekalian? Yang kita tuntut ini apa? Ilmu Al-Quran, dalil yang kita tuntut ini, agar kita paham dalil dan kita berpegang teguh dengan dalil sampai mati. Gak terpengaruh dengan siapapun yang menyalahi dalil, hatta itu guru kita sendiri. Kadang lek wis guruwe sing menyalahi kan tetap aja diikuti. Ya. Di sini menunjukkan bahwa hatinya buta dia, meskipun matanya melihat. Buktinya dia masih mengikuti kesalahan gurunya. Itu. Kadang dibela habis-habisan. Ya, dibela habis-habisan. Dan sering saya ulang-ulang ini ya, penyampaian ini. Ketika seseorang itu berada di atas kebenaran, di atas al-haq, al-kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah, tidak dapat tidak, dia pasti menyalahkan yang salah. Dia akan menyalahkan yang batil. Dia akan menyalahkan syirik, dia akan menyalahkan bid'ah, dia akan menyalahkan penyimpangan dalam beragama. Itu konsekuensinya orang berada di atas kebenaran. Begitu juga sebaliknya. Orang kalau sudah berada di atas kebatilan, tidak dapat tidak, konsekuensinya mesti membantah apa? Yang benar. Pasti itu, nggak bisa ndak. Pasti sudah. Kalau seseorang membantah yang benar, Pak, ujungnya nanti siapa yang dibantah? Siapa kira-kira? Allah dan Rasulnya. Ya, Allah dan Rasulnya yang dibantah. Iki loh bahaya kalau kita sesat itu. Gak boleh kita beragama sesat, gak boleh. Kita beragama, kita bangun di atas hujjah, dalil Alkitab wa Sunnah, bersama perjalanan Rasulullah dan para sahabatnya di dalam menegakkan Islam. Bahaya orang sesat itu, mesti belani sing salah, terus nyalano sing bener. Kalau sudah menyalahkan yang benar, pasti menyalahkan Allah dan Rasulnya. Terus keadaannya seperti itu, wis nyalano sing bener, itu hakikatnya menyalahkan Allah dan Rasulnya. Terus mereka berdusta membela agama Allah dan Rasulnya. Iya, betul apa tidak ini? Ada nggak yang seperti itu? Iya. Membela agama Allah dan Rasulnya katanya mereka. Tapi kalau kita timbang berdasarkan syariat Islam, mereka hakikatnya memusuhi agama Allah tanpa mereka sadari. Gak boleh kita sesat, gak boleh.
Belajar agama yang benar, kita menuntut ilmu. Setelah kita dapatkan ilmu dalil Al-Quran dan Sunnah, kita amalkan, kita pegang teguh sampai kita berjumpa dengan Allah. Gitu seharusnya seorang pelajar ilmu. Seorang belajar ilmu. Jadi gak boleh kita tersesat. Oleh karena itu Imam Ahmad di sini mengatakan jangan lemah. Jangan lemah kamu mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Jangan lemah seseorang yang sudah diberikan hidayah taufik mengenal Alkitab wa Sunnah. Jangan lemah dia terpengaruh dengan berbagai macam fitnah yang ada. Jangan terpengaruh. Iya. Mati kan dewe-dewe gitu loh. Kita harus ingat ini ya. Mati dewe-dewe. Kira-kira kalau misalkan seseorang mengikuti gurunya yang salah, ya, nanti guru yang salah itu diikuti dalam kebatilan, dalam kesesatan. Nanti bisa nggak gurunya membela dirinya nanti pada hari kiamat? Bisa nggak? Jawab. Aji ibu jawab. Bisa nggak gurunya membela dirinya? Nggak bisa. Nanti para nabi dan rasul, Pak, semuanya mengatakan nafsi, nafsi. Para nabi dan rasul ini di hari kiamat, diriku, diriku. Lek basa Jawa dewe-dewe ngono lho. Ya. Wis dewe-dewe. Ini para nabi dan rasul. Apalagi kita. Wis dudu nabi, dudu rasul, dudu ulama pisan ya. Ngelama sing akeh gitu ya. Itu. Sing akeh ngelama gitu ya. Enggak mau tunduk patuh dengan kebenaran Alkitab dan Sunnah. Dan di sini dari perkataan dari Imam Ahmad ini juga terkandung faedah. Seseorang yang menyampaikan kebenaran, terlebih khususnya dalam prinsip-prinsip agama, ya, hendaknya dia menyampaikan secara terang-terangan kepada manusia. Jangan lemah untuk menyampaikan kebenaran. Apalagi prinsip masalah agama, masalah tauhid, masalah akidah, bahaya syirik, bahaya bid'ah. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, "Qulil haqqo walau kana murron." Katakan yang hak meskipun pahit. Ya, minimal dirasani, Pak. Minimal iku wis kau rasane kepenceng gak menggok blas. Ya. Iku minimal iku wis ya. Itu. Jadi seorang dai juga harus menyampaikan agama Allah, lebih khususnya masalah akidah. Gak boleh ada yang disembunyikan. Sesuatu yang disembunyikan dari agama ini, lebih khususnya perkara-perkara prinsip, apalagi masalah akidah, masalah tauhid, gak boleh ada yang disembunyikan, ya. Ini harus kita perhatikan. Harus kita perhatikan. Toh kita diuji tidak seperti ujian para nabi dan rasul, orang-orang soleh terdahulu. Tidak diuji seperti para imam-imam kita ahlu sunnah, seperti contohnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Terus kemudian yang berikutnya, qauluhu fil qadar, ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal tentang masalah takdir. Martabat takdir ada berapa ini? Yang masih ingat? Ada 4. Yang pertama, kalian delok buku. Ya. Apa yang pertama? Al-ilmu. Martabat yang pertama al-ilmu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatunya yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Tidak ada satupun di alam semesta ini yang luput dari ilmu Allah. Tidak ada satupun di alam semesta ini yang luput dari ilmu Allah. Ini harus menjadi keyakinan seorang muslim ahlu sunnah, bahwa Allah mengetahui semuanya. Tidaklah jatuh satu daun dari pohon melainkan dengan ilmunya, dengan pengetahuannya. Terus yang kedua, al-kitabah. Al-kitabah, ini martabat yang kedua.
Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, mencatat seluruh takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Sampai manusia masuk surga atau masuk neraka, semua sudah ada catatannya. Nah, kita wajib beriman. Inna fi dzalika fi kitab. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat di dalam kitab, maksudnya Lauhil Mahfuz. Yang ketiga, al-khalqu. Ya, al-khalqu. Martabat yang ketiga, al-khalqu. Bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semuanya ciptaan Allah. Semuanya ciptaan Allah. Ini diingkari oleh orang-orang Qadariyah. Allah yang menciptakan segala sesuatunya di alam semesta ini, termasuk perbuatan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menciptakan kalian dan menciptakan apa saja yang kalian perbuat. Allah menciptakan ketaatan, Allah juga menciptakan kemaksiatan. Allah menciptakan tauhid, Allah juga menciptakan syirik. Perbuatan tauhid, perbuatan syirik, dan segala sesuatunya adalah ciptaan Allah. Ini diingkari oleh orang-orang Qadariyah. Yang terakhir, martabat yang terakhir, al-iradah wal masyiah. Ini martabat takdir yang 4. Wajib diimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi dengan kehendak Allah. Tidak ada satupun dari makhluknya di alam semesta ini yang luput dari kehendak Allah. Apakah itu kebaikan ataukah keburukan? Apakah itu ketaatan ataukah kemaksiatan? Segala yang terjadi semuanya atas kehendak Allah. Kalau begitu orang maksiat juga terjadi atas kehendak Allah. Gimana jawabannya? Iya, jangan ragu. Ya, jangan ragu. Tapi ahlu sunnah menetapkan dua kehendak bagi Allah. Ini yang harus digarisbawahi ya, nanti agar tidak salah paham. Oleh ngono aku tak mursal soalnya dikehendaki sama Allah. Iya, aku oleh ngono tak bermaksiat saakeh-akeh, soalnya sudah dikehendaki oleh Allah. Tidak. Nah, penjelasannya ada di dua kehendak bagi Allah. Yang pertama iradah kauniyah. Iradah kauniyah, bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya atas kehendak Allah. Apakah itu kebaikan, keburukan, ketaatan, kemaksiatan, tauhid, syirik, sunnah, bid'ah. Berbagai macam hal yang terjadi di alam semesta ini semuanya atas kehendak Allah. Ini dinamakan iradah kauniyah. Iradah kauniyah. Yang kedua apa? Iradah syar'iyyah, diniyah. Iradah syar'iyyah, diniyah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala berupa syariat ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariat ini, mengutus para rasulnya dengan menurunkan kitab agar menjelaskan kepada manusia mana yang hak dan mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, mana kebaikan dan mana keburukan, serta mana perintah dan mana larangan. Maka manusia tidak ada hujjah, tidak boleh ada alasan ketika manusia melakukan kedurhakaan kepada Allah lalu dia berhujjah dengan takdir iradah, karena Allah telah menurunkan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Allah memiliki iradah syar'iyyah diniyah. Sudah tidak ada hujjah bagi manusia. Tidak ada alasan bagi manusia untuk melakukan kedurhakaan kepada Allah atau kemaksiatan kepada Allah. Karena Allah telah menurunkan syariat. Mana perintah, mana larangan, mana yang halal, mana yang haram. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menerjang apa yang dilarang oleh Allah. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menerjang apa yang diharamkan oleh Allah. Tidak ada hujjah. Rusulan mubasysyirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun. Ini dalilnya. Para rasul itu diutus sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan kepada manusia, supaya manusia tidak ada hujjah, tidak ada alasan untuk membantah Allah setelah Allah mengutus para rasul. Ya. Nanti manusia di akhirat sudah tidak ada hujjah. Ya Allah, ini kan saya berbuat maksiat seperti ini sudah Engkau takdirkan, sudah Engkau kehendaki. Lalu Allah menjawab mudah saja, Allah, aku sudah mengutus utusanku, menurunkan kitab yang melarang perbuatanmu. Tidak ada alasan bagi manusia. Terus kemudian juga yang penting dalam masalah yang berkaitan dengan martabat takdir ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ditanya tentang apa saja yang Allah taala kehendaki di alam semesta ini. Tidak boleh kita bertanya, kenapa sih Allah melakukan seperti ini? Kenapa sih Allah mentakdirkan saya susah? Gak boleh. Haram hukumnya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Surah Al-Anbiya ayat 25 kalau tidak salah ya, atau sekitar ayat 20-an. Dia Allah tidak akan pernah ditanya tentang apa saja yang dia perbuat. Wa hum yus'alun. Namun merekalah, manusialah yang nanti akan ditanya oleh Allah. Ya. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda yang artinya, seandainya Allah Subhanahu wa taala menyiksa seluruh penduduk langit dan bumi, itu bukan karena kezaliman Allah. Insyaallah. Seandainya Allah menyiksa seluruh penduduk langit dan bumi, itu bukan karena kezaliman Allah, tapi karena kezaliman hamba-hambanya. Allah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memasukkan manusia ke dalam surga, seluruh makhluknya ke dalam surga, itu bukan karena amal-amal mereka, tapi karena apa? Rahmat Allah. Ya. Rahmat Allah. Oleh karena itu Allah tidak boleh ditanya. Ya, gak boleh. Kalau kita tertimpa musibah, jangan salahkan kecuali diri kita sendiri. Ya. Jangan salahkan kecuali diri kita sendiri. Kalau kita mendapatkan nikmat, itu datangnya dari Allah. Kalau kita dapat nikmat, datangnya dari Allah. Dan tidak boleh segala keburukan, meskipun dikehendaki oleh Allah, namun disandarkan kepada Allah, tidak boleh. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bersabda, laisa ilaihi syarrun. Tidak boleh keburukan itu disandarkan kepada Allah, meskipun dikehendaki oleh Allah. Maka kewajiban kita terhadap takdir, dan takdir ini termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun iman, adalah beriman dan membenarkan takdir, serta terus memacu diri beramal saleh, memacu diri untuk senantiasa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya dengan banyak memohon pertolongan, keteguhan kepada Allah, agar dijadikan istiqomah di atas agamanya sampai berjumpa dengannya.
Oleh karena itu seseorang akan dimudahkan kemana dia mengarahkan dirinya masing-masing. Kalau seseorang mengarahkan dirinya kepada surga dengan menjalankan ketaatan, melaksanakan tauhid, menegakkan sunnah Nabi SAW, menjalankan perintah-perintah Allah, maka Allah akan memudahkan kemana seseorang itu mengarahkan dirinya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Ketika seseorang memudahkan, mengarahkan dirinya kepada neraka, melakukan berbagai macam kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah, melakukan kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan dalam beragama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dirinya kemana dia mengarahkan. Fasanuyassiruhu lil usra. Dia akan diberikan kemudahan untuk mengarahkan dirinya ke neraka jahanam. Nah sekarang tergantung kita maunya kemana kita ini. Mau selamat, mau bahagia, tidak ada jalan lain kecuali mengikuti Alkitab wa Sunnah bersama perjalanan Nabi SAW dan para sahabatnya. Mau sengsara, mau menderita, silahkan hidup semaunya. Ya, urip saya enakmu dewe wis gitu ya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa mau iman silakan iman, mau kufur silakan. Allah memberikan pilihan, wa hadainahun najdain. Kami memberikan dua jalan kepada manusia ini, terserah manusia mau mengarahkan dirinya kemana. Ya. Tapi ingat ketika seseorang mengarahkan dirinya kepada kekufuran, inna a'tadna lidzalimina. Apa itu ayatnya? Inna a'tadna lidzalimina. Kan sing hafal. Surah Al-Kahfi itu loh. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Ini ya. Barang siapa yang iman silakan dia iman, hakikatnya dia telah membahagiakan dirinya sendiri. Barang siapa yang kufur silakan dia kufur, hakikatnya dia membinasakan dirinya sendiri. Tapi ingat ya, Allah mengatakan sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim yang mengarahkan dirinya kepada kekufuran itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah-wajah mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Surat apa ini? Al-Kahfi. Ya, insyaallah. Kok wis entek ya, cepat men ya. Ayo. Ya mungkin ini yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas sikap dan cara beragama yang benar, dan semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.